Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Arif Teguh Nugroho selaku dosen pengajar, dan selamat malam kepada teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah hadir pada hari ini. Sebagai moderator, saya Makfira Izanitu Zahra bersama dengan kelompok saya yang beranggotakan Muhammad Ridwan Irawan, Muhammad Haryono, Najma Sapriani, Eka Sintia, dan yang terakhir ada Lisa Aprilia yang akan membawakan topik presentasi kali ini dengan judul Analisis Kerugian, Hazard, dan Menentukan Kelayakan Ekonomi. Tanpa menghabiskan waktu lebih lanjut, izinkan kelompok kami untuk memulai presentasi pada hari ini. Kami berharap apa yang kami sajikan dapat menambah ilmu dan wawasan kepada teman-teman semua. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Muhammad Ridwan Irawan. Yang pertama, analisis kerugian. Analisis kerugian dalam manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola potensi kerugian yang mungkin dihadapi oleh sebuah organisasi atau individu. Tujuannya adalah untuk memahami sumber-sumber kerugian, mengukur dampaknya, dan menentukan langkah-langkah untuk mengurangi atau mengatasi kerugian tersebut. Selanjutnya ada elemen-elemen utama dalam analisis kerugian. Yang pertama, identifikasi potensi kerugian. Kerugian ini bisa berupa kerugian finansial, penurunan pendapatan, peningkatan biaya, kehilangan aset. Kerugian operasional, gangguan proses bisnis, kegagalan sistem, kerugian produktivitas, kerugian reputasi, kerusakan citra publik, kehilangan kepercayaan pelanggan. Kerugian hukum, tentukan hukum, denda, dan sanksi regulasi. Yang kedua, pengukuran kerugian. Ini melibatkan penilaian kuantitatif, menggunakan data historis dan model statistik untuk menghitung kemungkinan dan dampak finansial dari kerugian. Penilaian kualitatif, menggunakan metode non-numerik seperti wawancara atau survei untuk memahami dampak kerugian yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif. Yang ketiga, penilaian risiko. Menilai risiko dengan mempertimbangkan dua faktor utama, frekuensi, seberapa sering kerugian tersebut mungkin terjadi, yang lalu dampak, seberapa besar dampak kerugian tersebut jika terjadi. Yang keempat, pengelolaan kerugian, avoidance, penghindaran, menghindari situasi yang bisa menyebabkan kerugian, reduction, mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari kerugian. Transfer, mengalihkan risiko kerugian ke pihak lain. Acceptance, penerimaan, menerima risiko kerugian dan menyiapkan rencana kontingensi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Muhammad Ridwan Irawan, yaitu tentang elemen-elemen utama dalam analisis kerugian, monitoring dan review. Pemantauan berkala mengawasi risiko yang diidentifikasi dan efektivitas. Tindakan pengelolaan yang diterapkan, review dan penyesuaian. Meninjau hasil pemantauan dan penyesuaian strategi pengelolaan risiko berdasarkan perubahan situasi. Terus analisis hajar. Hajar adalah kondisi tertentu yang dapat menimbulkan kerugian dalam menjalankan suatu bisnis. Selain hajar, terdapat pula istilah peril, yaitu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian. Singkatnya, hajar lebih mengarah pada kondisinya, sedangkan peril pada peristiwanya. Nah, masuk yaitu jenis-jenis hajar. Hajar legal, melanggar SOP yang mengakibatkan financial loss, tidak menjalankan peraturan pemerintah yang menyebabkan perusahaan kena peringatan atau denda dalam jumlah tertentu. Hajar fisik, kondisi mesin yang sudah tua dan rusak akan mempengaruhi kegiatan produksi. Kondisi jalan yang licin mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan keterlambatan kerja. Hajar moral, SDM yang tidak terlatih menyebabkan pelayanan kepada konsumen menjadi kurang maksimal dan terjadinya kecelakaan kerja karena kurangnya pelatihan. Ketiga, dan yang terakhir yaitu kelalaian kerja karyawan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Baik, di sini saya Eka Sintia akan menjelaskan tentang materi hazard dalam manajemen bencana. Hazard dalam manajemen bencana ini terbagi menjadi 3,
Yang pertama yaitu natural hazard, yaitu adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh fenomena alam, misalnya gempa bumi, banjir, tsunami, longsor, dan badai. Yang kedua yaitu man-made hazard, adalah potensi bahaya yang disebabkan karena kelalaian manusia. Misalnya, pembuangan limbah menyebabkan pencemaran lingkungan dan penebangan pohon itu dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga yaitu social hazard, yaitu adalah potensi bahaya yang disebabkan karena tindakan antisosial manusia. Misalnya, sikap tidak peduli di tempat kerja maupun membuat seseorang ketinggalan informasi penting di perusahaan atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan. Yaitu materi yang selanjutnya adalah hazard berdasarkan potensi bahaya. Hazard berdasarkan potensi bahaya ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada hazard biologi, yaitu adalah potensi bahaya yang disebabkan karena makhluk hidup. Hazard ini sering terjadi di lingkungan yang kotor atau jarang dibersihkan. Hazard yang kedua yaitu hazard kimia, adalah bahaya yang disebabkan karena karakteristik kimiawi yang ada pada suatu bahan. Yang ketiga yaitu hazard ergonomi, adalah bahaya yang disebabkan karena adanya hubungan yang tidak efisien antara tenaga kerja dan alat kerja yang digunakan oleh tenaga kerja tersebut. Yang keempat yaitu hazard fisik, yaitu adalah potensi bahaya yang disebabkan karena faktor fisik dari seseorang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Yang kelima atau yang terakhir ini yaitu hazard psikologi, yaitu adalah potensi bahaya yang disebabkan karena konflik yang terjadi di dalam lingkungan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tips cara untuk mengantisipasi hazard dalam perusahaan. Yang pertama yaitu membuat perencanaan yang matang. Tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi risiko utama, membuat skala prioritas risiko, dan menilai tingkat efektivitas dari pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, membuat penanganan. Menghindar menjadi cara yang efektif untuk menangani suatu resiko jika keuntungan yang didapatkan kecil. Jika yang terjadi adalah hal sebaliknya, maka penerimaan resiko adalah langkah paling tepat. Mengingat besarnya tingkat keuntungan yang bisa didapatkan, keuntungan dapat dikelola untuk memajukan perusahaan. Yang ketiga, yaitu melakukan monitoring. Antisipasi hazard perlu dimonitor atau diawasi agar tidak terjadi kesalahan secara berulang. Dari kegiatan monitoring, pemimpin di perusahaan dapat mengetahui perencanaan mana saja yang berhasil dan tidak berhasil, sehingga modifikasi perencanaan bisa saja terjadi agar penanganan dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu mengadakan pelatihan. Kurangnya pelatihan yang diberikan kepada karyawan berpotensi menimbulkan hazard. Hal ini tidak hanya berlaku pada industri manufaktur, tapi juga industri lainnya, seperti keuangan, pertambangan, dan perkebunan. Pelatihan yang dimaksud dapat berupa pelatihan K3 bagi pekerja tambang, atau sertifikasi akuntansi bagi seorang akuntan. Adanya pelatihan juga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan, baik kesalahan kecil maupun besar. Pelatihan sebaiknya diberikan kepada seluruh karyawan untuk menghindari adanya kecemburuan sosial. Untuk menentukan kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi adalah terwujudnya manfaat ekonomi bagi masyarakat sebagai hasil dari suatu penyediaan infrastruktur publik tertentu yang lebih besar dibandingkan dengan biaya ekonomi bagi masyarakat. Selanjutnya ada tantangan terkait kelayakan ekonomi, yaitu di sini dijabarkan ada 2. Yang pertama ada tidak semua manfaat dan biaya tersebut terrefleksi dalam arus kas yang terjadi dalam rangka penyediaan infrastruktur. Nah, yang kedua ini ada akibat harga finansial yang terjadi di pasar tidak sama dengan harga ekonominya. Di sini juga saya akan menjelaskan terkait alat analisis, yaitu analisis biaya dan manfaat disingkat menjadi ABM atau Cost Benefit Analysis disingkat menjadi CBI. Nah, yang dimana juga alat analisis ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar manfaat ekonomi yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya ekonomi yang dikeluarkan. Setelah menyesuaikan dengan eksternalitas dan ketidakefisienan pasar, hasil dari ABM berupa indikator yaitu
ekonomi net present value, dan ekonomi rate of return. Nah, ekonomi net present value adalah nilai peningkatan ekonomi dan sosial yang dapat dihasilkan dari suatu siklus penyediaan infrastruktur. Sedangkan ekonomi rate of return bisa dianggap sebagai imbal hasil bagi masyarakat atas biaya ekonomi yang telah diinvestasikan selama periode siklus penyediaan infrastruktur. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat pelaksanaan analisis kelayakan ekonomi. Di sini terdapat 8 manfaatnya, yaitu yang pertama, mempertajam tujuan dari suatu proyek penyediaan infrastruktur. Yang kedua yaitu memperjelas apa yang akan terjadi bila proyek tersebut dilaksanakan dibandingkan dengan bila proyek tersebut tidak dilaksanakan. Yang ketiga yaitu mengevaluasi bahwa rencana penyediaan infrastruktur yang akan dilaksanakan merupakan opsi terbaik dibandingkan dengan opsi lainnya. Yang keempat yaitu mengidentifikasi bahwa bagian-bagian dari proyek telah merupakan yang paling efisien. Yang kelima yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan yang mendapat keuntungan atau kerugian akibat adanya proyek. Yang keenam, mengevaluasi apakah penyediaan infrastruktur yang direncanakan dapat berkesinambungan. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan kembali fungsi penyediaan infrastruktur dengan fungsi pelayanan umum dibandingkan dengan penyediaan fasilitas fisik atau pengadaan barang modal. Yang kedelapan, yaitu memastikan bahwa penyediaan infrastruktur yang akan dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya bagi masyarakat. Bagian terakhir dari presentasi kali ini yaitu kesimpulan. Seperti yang sudah kita bahas tadi mengenai analisis kerugian dan hazard serta kelayakan ekonomi ini, dapat disimpulkan bahwa analisis kerugian dan hazard dalam kelayakan ekonomi merupakan proses untuk menilai dampak potensial dari risiko dan bahaya terhadap proyek atau inisiatif ekonomi, serta untuk menentukan apakah proyek tersebut layak secara finansial dan ekonomis. Demikian presentasi kami hari ini tentang kerugian, hazard, dan menentukan kelayakan ekonomi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan presentasi kami hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan, teman-teman semua dapat mempelajari lebih dalam tentang aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam menganalisis kerugian, hazard, dan menentukan kelayakan ekonomi dari resiko-resiko dalam memanajemen sebuah bisnis. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.